SM Store, amanah dalam muamalah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita melanjutkan pembahasan kitab Idahul Mahajjah fi bayani sabilis salaf fi akhdhid din wa fahmihi wal amal bihi wad da'wati ilaih. Bagaimana pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in tidak dalam ummati quluban, dan mereka adalah umat atau orang-orang yang terbaik hati mereka, yang paling berbakti kepada Allah Ta'ala dari umat ini. Wa a'maqaha ilman, yang paling mendalam ilmu akan dikerjakan. Wa aqallaha takallufan, wa aqwamaha hadiyan, dan mereka adalah orang-orang yang paling lurus dalam mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahsanaha halan, dan orang-orang yang paling baik keadaan mereka. Qauman ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah suatu kaum yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menemani nabinya, untuk menyertai nabinya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah kalian akan keutamaan mereka. Keutamaan para sahabat yang tadi saya tulis dalam ta'liqat. Wa min fadail as-sahabah radhiyallahu anhum annahum radhiyallahu anhum khairul qurun fi jami'il umam. Bahwa mereka para sahabat adalah sebaik-baik generasi dalam semua umat yang ada. Dari umat nabi-nabi terdahulu, para sahabat para nabi yang dahulu, para sahabat Nabi SAW adalah sebaik-baik umat, khairul qurun. Makanya kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Annahum khairul qurun fi jami'il umat, mereka sebaik-baik generasi dalam semua umat yang ada. Kemudian yang kedua, annahum al-wasithah baina Rasulillah SAW wa baina ummati, bahwa mereka
para sahabat radhiyallahu anhum ada sebagai wasithah, penengah, menjadi perantara antara Rasulullah SAW, karena mereka mengambil ilmu dari Rasulullah SAW, wa baina ummatihi, dan antara umat Nabi SAW yang datang kemudian. Perantaranya adalah para sahabat. Para sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, dan seterusnya. Faminhum talaqqat al-ummatu anhu syari'atan. Maka dari mereka para sahabat itu, umat ini menerima syariat Allah dari Rasulullah SAW dengan perantaraan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang ketiga, yang terutama para sahabat, maka ala aidihim min futuhat al-islamiyah al-wasi'ah al-'azimah, yang mana penaklukan negeri-negeri kafir itu di zaman mereka, sehingga perluasan negeri kaum muslimin, futuhat islamiyah, penaklukan negeri-negeri yang waktu itu belum ditaklukkan, itu penaklukan tersebut di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang keempat, annahum nasyaru al-fadaila baina hadhihi ummah. Mereka para sahabat yang menyebarkan nasyar yang syuru, mereka menyebarkan al-fadail, berbagai macam keutamaan yang bersumber dari Nabi alaihissalam. Mereka yang menyebarkannya baina hadhihi ummah, di tengah-tengah umat ini, minas sidqi, berupa kejujuran, wan nushi, cinta kepada Allah, menasihati karena Allah, wal akhlaq wal adab allati la tujadu inda ghairihim. Dan mereka juga menyebarkan akhlak yang mulia, adab-adab Islam yang mulia, allati la tujadu inda ghairihim, yang tidak ada pada orang-orang selain mereka. Ini di antara keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Fa'rifu lahum fadlahum. Maka kenalilah kalian akan keutamaan mereka para sahabat itu. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak mereka. Kita meniti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in fil aqidah, baik dalam aqidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam cinta kepada Islam, kecemburuan kepada agama, dan yang lainnya, dalam muamalah dengan ghairul muslimin juga dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Fa innahum kanu 'ala al-hadil mustaqim, sesungguhnya mereka benar-benar berada di atas petunjuk yang lurus. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi. Fihi masail. Dalam pembahasan kita ini, pada bab yang pertama, ada sejumlah hal yang menjadi poin-poin penting dalam pembahasan ini. Yang pertama, al-mas'alatul ula. Jadi kalau dikatakan al-ula, kenapa kok al-ula bukan al-awwal? Karena kembali kepada masail. Fihi masail, fihi fawaid. Al-ula artinya faidah, fawaid jaman faidah. Al-faidatul ula fihi masail. Al-ula ay al-mas'alatul ula bayanul muradi bis salafi. Dalam pembahasan kita menjelaskan tentang maksud dari para salaf, siapa mereka sebenarnya. Wa annahum al-qurun al-mufaddalah al-ula, dan bahasa mereka para salaf itu adalah generasi-generasi yang utama dan pertama dari umat ini. Sekarang kita ingin mengetahui tentang makna as-salaf. As-salaf fil lughah, dalam bahasa, secara makna bahasa, as-salaf artinya lafzun yutlaqu ala ma inqadha wa madha. Suatu lafaz, kata yang kalau disebut secara mutlak itu menunjukkan sesuatu yang sudah berlalu. Itu ada salaf. Salafah illa man salaf, kecuali yang sudah berlalu. Jadi kata salaf
Tentu dari fi'il salafa. Ya, salafa. Yaitu menunjukkan pada sesuatu yang sudah berlalu. Ya, ma'in qada sudah berakhir dan sudah wa madha dan sudah berlalu. Yuqal al-azminatus salifah. Jadi zaman-zaman dahulu yang sudah berlalu. Ay al-madiyah. Wa yuqal as-salif ay al-mutaqaddim was-sabiq. Kalau dikatakan as-salif artinya al-mutaqaddim, yang sudah mendahului isim fa'il. Jadi salafa. Isim fa'ilnya adalah apa? Adalah salif. Ay al-mutaqaddim, alladhi taqaddama, yang sudah mendahului, was-sabiq, yang sudah mendahului. Allah Ta'ala, contohnya ada firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 56-57, falamma asafuna intaqamna minhum, ya, fa'aqrabnahum ajma'in faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Maka kami jadikan mereka, yang orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala itu dari kaum Fir'aun, ya, Fir'aun dan kaum yang tenggelamkan oleh Allah Ta'ala, faja'alnahum salafan. Kami jadikan mereka sebagai sesuatu yang sudah berlalu, wa mathalan, tidak sekedar berlalu, tapi juga perumpamaan. Dan menjadi contoh bagi manusia, ya, tentang orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang mendustakan para Rasulullah. Akibatnya seperti itu, ya. Wa mathalan lil akhirin, dan sebagai perumpamaan, pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. Wa qala Ibnu Mandur rahimahullah, siapa Ibnu Mandur? Sahibu lisan al-Arab, kamus gede, ya, lisanul Arab. Katanya Ibnu Mandur mengatakan, wasalafu man taqaddamaka min abaika. Bisa jadi salaf juga itu adalah yang mendahului kamu dari ayah-ayahmu, wa dawi qarabatika, dari kerabatmu, alladzina hum fawqaka fisin, yang mereka itu lebih usia, lebih di atasmu dalam usia, wal fadl, dan juga dalam hal-hal yang baik, yang mereka mendahuluimu. Wa minhum qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam li ibnatihi Fatimah. Termasuk dalam makna kalimat kata ini apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Fatimah. Ketika pertama kali Nabi SAW mengatakan, pertama ketika Nabi SAW membisiki beliau Fatimah bahwa beliau akan meninggal dalam waktu dekat, maka menangislah Fatimah ketika itu. Kemudian dibisiki lagi kedua kali, ya, kemudian Fatimah tertawa, jadi senang. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Fatimah, ya, apa sih yang dibisiki oleh Rasulullah SAW ketika beliau akan meninggal? Maka dijawab oleh Fatimah. Pertama, beliau menyebutkan bahwa beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa Fatimah orang pertama yang meninggal dari kerabat Nabi SAW setelah wafatnya Nabi SAW. Maka 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW, wafat Fatimah binti Muhammad radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan kepada anaknya, ibnati Fatimah radhiyallahu anha, ittaqillah wasbiri, takutlah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Ini ketika beliau memberitahukan bahwa beliau akan mendahului Fatimah. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Sungguh adalah orang yang terbaik yang mendahuluimu. Orang terbaik yang mendahuluimu. Maka Fatimah mengetahui bahwa beliau akan yang juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis dari Imam Muslim dalam sahihnya. Ini contoh tentang makna dari salaf secara bahasa. Wasalafu istilahan, sedangkan salaf secara istilah ayat salafus saleh yang dimaksud, ya. Jadi maksud salaf di sini adalah salafus saleh. Wa huwa as-sadrul awwal min hadhihi ummah. Mereka adalah generasi pertama dari umat ini. As-sadrul awwal, yang pertama muncul dari umat ini. Ar-rasikhuna fil ilmi. Mereka adalah orang-orang yang ilmu mereka menancap dalam diri mereka. Ar-rasikh, ya, tsabit. Dan ilmu yang betul-betul menancap dalam diri mereka. Al-muhtaduna bi hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk. Ihtada
yattabi'ul huda. Jadi ada hada yahdi, artinya memberi petunjuk. Itu hada yahdi. Ihtada artinya mengikuti petunjuk. Ya, yang mengikuti petunjuk. Hadaitani at-thariq wa hadaitu at-thariq. Gampang bahasa begitu. Kamu sebagai guide membimbing saya jalan. Ya, itu Pak, mau pergi ke sini tuh lewat sana. Lurus ke belok kanan. Itu tujuan Bapak di situ. Anta hadaitani. Nah, artinya kamu menunjuki aku jalan arah ke sana. Fa hadaitu. Maka aku mengikuti petunjuk itu sampai ke tujuan. Mana lewatan. Jadi hada yahdi, al-hadi artinya yang menunjuki. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bersama Nabi alaihi wasallam sedang hijrah menuju dari Mekah ke Madinah, maka beliau bertemu dengan seorang yang bertanya kepada Abu Bakar Siddiq. Orang ini mengenal Abu Bakar Siddiq, tetapi tidak mengenal Rasulullah SAW. Lalu orang itu bertanya, "Man hada? Aw man ma'aka?" Siapa orang ini bersama engkau? Kata Nabi alaihissalam, hadin yahdini sabil. Dia ini penunjuk jalan, dia menunjuki aku jalan. Ini kata, satu kata mengandung dua makna. Ya, namanya at-tawriyah. Dalam ilmu balaghah, satu kata mengandung dua makna. Makna yang pertama, makna yang dekat, yang gampang dipahami. Orang itu memahami bahwa yang bersama Abu Bakar Siddiq itu adalah guide, tahu guide ya, penunjuk jalan. Ya. Penunjuk jalan menuju ke satu tempat. Tapi yang dimaksud oleh Abu Bakar Siddiq adalah siapa? Dia menunjuki aku jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang tidak tahu, orang ini tidak tahu bahwa yang bersama beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bahaya kalau ketahuan bisa disampaikan kepada Quraisy. Makanya kata Abu Bakar Siddiq, hadin yahdini sabil. Orang bersama aku ini seorang penunjuk jalan, dia menunjuk aku jalan. Selesai. Ini namanya apa? Tawriyah. Satu kata mengandung dua makna. Makna yang pertama itu yang pertama ditangkap, yang mana yang dekat, padahal maksudnya makna yang jauh. Ini maksudnya makna yang jauh. Jadi al-muhtaduna bihadin Nabi SAW, orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi SAW. Al-hafizuna li sunnati, mereka orang-orang menjaga sunnah Nabi SAW, menjaga tidak sekedar melaksanakannya, dan mereka menghafalnya, mereka menyampaikan kepada yang lainnya. Ya, mereka mengamalkan juga. Ini al-hafizuna li sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtarahum Allah Ta'ala li sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih mereka untuk menemani bersahabat dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa intakhabahum li iqamati dini. Intakhaba yantakhibu. Yang mau tulis karena nanti akan ada punya buku ini sudah dibahas sekarang. Intakhaba yantakhibu al-ikhtaru. Intakhaba yantakhibu al-ikhtab. Al-ikhtaru. Intakhabahum, Allah memilih mereka ya liiqamati dinihi, untuk menegakkan agamanya, untuk menegakkan agama Allah. Wa radiyahum, dan Allah ridho kepada mereka. Ya, Allah ada ridho kepada wa radiyahum a'immatun lil ummati. Dan Allah meridhoi mereka sebagai a'immah. Ya, wa radiyahum a'immatun lil ummah. Dan para ulama kaum muslimin ridho kepada mereka. Jadi para sahabat itu. Wa ja'alu fi sabilillahi haqqa jihadi. Mereka para sahabat itu orang-orang yang telah berjihad di jalan Allah dan sebenar-benar jihadnya. Jadi semua yang mereka miliki mereka korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa dalam perjuangan mereka kepada agama Allah. Semua mereka korbankan. Wa afrahu fi nusril ummati wa nafihim. Wa afrahu yufrigu, dan mereka betul-betul konsentrasi, fokus
Fa'afrabu fi nusli ummati wa nafihim. Maka mereka betul-betul bekerja, berupaya ya meluangkan semua waktu mereka dalam menasihati umat dan memberi manfaat kepada umat. Wa badalu fi mardhatillahi anfusahum, dan mereka mengorbankan diri mereka dalam mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Definisi oleh Syekh Al-Qalshani rahimahullah taala. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, masih makna salaf. Ijabatan ala su'alin muji'a lahu an salafiyah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya. Pertanyaan diarahkan pada beliau tentang apa sih salafiyah itu? Faqala rahimahullah, maka beliau rahimahullah berkata, as-salafiyatu hiya atba'u manhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. As-salafiyah itu adalah para pengikut manhaj Nabi, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Li'annahum humul ladzina salafuna, karena mereka adalah orang-orang yang mendahului kita. Wa qaddamuna wa taqaddamu alaina, dan mereka sudah mendahului kita. Ya, sudah mendahului kita. Fa'atba'uhum huwa salafiyah. Para pengikut mereka sebut dengan salafi, as-salafiyah. Wa amma ittikhadhu salafiyati kamanhajin khas yanfaridu bil insanu wa yudallilu man khalafahu min al-muslimin walau kanu ala haqqin. Ittikhadhu salafiyah kamanhajin hizbiyyin fala syakka anna khilaf hadha khilafus salafiyah. Jadi kata beliau rahimahullah taala, kalau seorang mengambil ya salafiyah ini nanti secara manhaj yang khusus, kemudian dia menyendiri orang ini, lalu kemudian disesatkan yang lainnya, ya, yang menyelisihi dia pribadi, bukan dari si manhaj, menyelisihi dia pribadi. Jadi kaum muslimin walaupun hakim, padahal mereka berada di atas kebenaran, ya. Maka ini artinya orang ini telah mengambil menjadikan ittikhad as-salafiyah kamanhajin hizbiyyin. Jadi sekarang dia sudah membuat satu hizib salafiyah. Fala syakka anna hadha khilafus salafiyah. Maka kata beliau ini tidak dilakukan lagi, ini tentu menyelisihi yang mana salaf itu sendiri. Karena mana salaf itu ya ini adalah bagi mereka para pengikutnya. Siapapun mereka, dimanapun mereka dan kapanpun mereka. Mereka itu semua itu salafi mereka. Maka dia bukan satu partai, bukan satu golongan tertentu, ya tidak. Dan dia sebagai satu metode dalam beragama. Maka dalam salafiyah ada ulama, mungkin ada yang lainnya, ya. Dan mereka mengikuti metode salaf dalam beragama. Bisa jadi ada tujuan, pedagang, ya, atau yang lainnya. Mungkin ada para dokter. Jadi dia belajar dokter, dan dia tetap mengikuti metode salaf dalam beragama. Maka dia bukan satu hizib. Itu yang berdefinisi tentang salaf. Kemudian tanya, poin kedua, al-mas'alatu tsaniyah, anna sahabata khairun nas, bahwa para sahabat adalah sebaik-baik manusia. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi aku. Ini kalimat yang mutlak, ya, kalimat yang mutlak bahwa sahabat adalah sebaik-baik manusia. Ummah Nabi yalunahum, kemudian yang datang sesudah mereka itu para tabi'in. Ummah Nabi yalunahum, kemudian yang datang sesudah para tabi'in yaitu tabi'in. Wa hum salaful ummah fi abwabil khair, dan mereka para sahabat radhiyallahu anhum adalah manusia yang pertama-tama dari umat ini fi abwabil khair, dalam semua pintu-pintu kebaikan. Mereka yang pertama dalam semua kebaikan fi abwabil khair. Al-thalithatu, al-mas'alatu al-thalithah, anna khairiyat as-sahabati 'amatun fi kulli abwabid din, bahwasanya kebaikan, keutamaan para sahabat itu bersifat umum, ammah, ya, fi kulli
abwabiddin, dalam semua bab-bab yang dibahas dalam agama ini. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam jihad, dan yang lainnya. Mereka adalah yang terbaik. Dari sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Al-mas'alatu rabi'atu anna khairiyata taqillu bi mururiz zaman. Bahwa khairiyah ini, kebaikan ini dengan berjalannya zaman dia semakin berkurang. Semakin berkurang dengan perjalanan masa ini. Dia semakin berkurang. Kemudian al-khamisah poin yang kelima, intima dan intama yantami. Intama yantami intimaan. Artinya intasaba yantasibu. Intama yantami intimaan, di mana intasaba yantasibu. Menisbahkan diri. Ya. Intima di salaf, bahwa penisbatan kepada salaf, seorang mengatakan aku ini salafi, mengikuti salaf, adalah intima li khairil qurun. Ini merupakan penisbatan kepada sebaik-baik generasi. Wal intima lil haq. Jadi berarti penisbatan kepada al-haq, kebenaran. Dan mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan Allah tidak mungkin ridho kepada kebatilan. Maka intima penisbatan kepada mereka artinya penisbatan kepada al-haq, yaitu ad-dinul haq, yang mereka terima langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab yang berikutnya, bab ta'rifi bis sunnati wa ahliha. Bab tentang pengenalan, at-ta'rif dari arafa yu'arifu, ta'rifan. Bab ta'rif bis sunnati wa ahliha. Sunnah ini penting dikasih harapan, karena bisa jadi sanah, bisa jadi sinah, bisa jadi sunnah. Makasih harapan. Sinah berarti sinah. Ngantuk, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. As-sinatu dengan ngantuk. As-sanatu dalam am. Was-sunnatu sunnah. Ini pentingnya harokat. Apalagi yang baru belajar bahasa Arab, jangan sok, ya. Yang baru belajar bahasa Arab, jangan lupa harokat. Jangan lupa harokat. Bab ta'rifi bis sunnati wa ahliha. Allah Ta'ala dalil dari Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh penulis Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul. Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabilihi. Niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya, dari jalan yang lurus. Dzalikum wasaqtum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah mewasiatkan kepada kamu sekalian hal ini la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa dari penyimpangan. Maka berpegang teguh kepada jalan Allah, kepada Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf, ini bagian dari ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Di takwa itu tidak sekedar mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Takwa itu dalam semua abwabud din. Ada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam menjaga jalan kita menuju Allah, menempati atau istiqomah di jalan Allah. Ini bagian dari ketakwaan. Dalam tafsir dari ayat ini, Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Qala Sa'di rahimahullah ta'ala, ya, Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam tafsir yang mengatakan
dan bahwasanya ini adalah jalan yang lurus. Ai hadil ahkam wa ma asbah. Semua hukum-hukum ini, ya, peraturan-peraturan Allah ini, baik akidah, ibadah dan yang lainnya, dan apa yang serupa dengannya, mimma bayyanahu Allah fi kitabih, dari apa-apa yang dijelaskan, yang diterangkan oleh Allah dalam kitabnya, wa wadda'ahu li ibadihi, dan telah dijelaskan pada hamba-hambanya. Ini adalah siratullahi al-musil ilaih. Ini adalah jalan Allah yang menyampaikan seseorang kepada Allah. Awsala yusilu, artinya menyampaikan. Wasala yasilu, apa artinya? Sampai. Ini pentingnya bahasa. Ya. Wasala yasilu, ada sampai. Awsala yusilu, menyampaikan. Makanya kan ada kadang-kadang teman yang kita di Madinah dulu, anak usiluka, ini aku hantar kamu enggak ke rumahmu? Awsala yusilu. Anak usiluka, ini di tawaran, mau enggak kamu hantar? Aku sampaikan kamu tempatmu, itu artinya. Awsala yusilu. Mengantar. Jadi semua aturan-aturan Allah ini yang diturunkan kepada Nabi alaihissalam, ini adalah siratullah al-musil ilaih. Jalan Allah yang menyampaikan, ya, seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila dzalika rahmatihi. Dan seorang sampai kepada perkampungan penuh kemuliaan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'tadil, as-sa'al al-mukhtasar. Dan jalan Allah ini jalan yang lurus, mudah, singkat. Makanya kata Allah itu, inna dina yusrun. Agama ini mudah. Dan Allah Ta'ala menyebutkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Jadi agama Allah ini Islam, agama yang mudah. Tapi jangan digampang-gampangkan, jangan mudah-mudahkan. Tapi intinya jalan Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW, jalan yang akan membawa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'u, maka ikutilah dia. Fattabi'u litanalu al-fawz wal falah, supaya kalian mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Wa tudrikul amal wal afrah, dan kalian akan mendapati apa yang menjadi angan-angan kalian, ya. Dan kegembiraan yang kalian inginkan itu adalah dengan mengikuti jalan Allah tersebut. Wala tattabi'us subul, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak. As-subul jamak sabil. Nama dari sabil itu subul. Wala tattabi'us subul ay at-turuq al-mukhalifah li hadha at-tariq. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak yang menyimpang dari jalan yang lurus ini. Fatafarraqu bikum an sabili. Niscaya jalan-jalan yang banyak itu, jika kalian mengikutinya, maka dia akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus. Kata Sa'di, itu dillukum anhu, dia akan menjadikan kalian tersesat dari jalan yang lurus ini. Wa tufarriqukum yaminan wa shimalan, dan jalan-jalan yang banyak itu kalau kalian ikuti akan menjadikan kalian tufarriqukum, akan mencerai-beraikan kalian. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Fa idza dhalaltum anis siratal mustaqim, ya. Fa idza dhalaltum anis siratal mustaqim, dan jika kalian tersesat dari jalan yang lurus itu, ya, karena kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, falaisa thamma illa turukun tusilu ila jahim, maka tidak ada jalan selain jalan yang lurus ini, melainkan akan menyeret, membawa kalian kepada neraka al-jahim, pada neraka, sampai orang itu kembali pada jalan yang lurus. Tafsir As-Sa'di. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalil dari hadis. Qala khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman khattan. Pernah pada suatu hari ketika Rasulullah SAW membuat satu garis, ya, beliau mencontohkan garis, ya.
Beliau menggaris satu garis. Kemudian beliau berkata, hada sabilullah. Garis yang satu yang beliau garis ini, kata beliau, ini adalah jalan Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi SAW menggaris, ya, banyak garis sebelah kiri dan kanan, garis itu yang lurus itu. Ada ke kanan, ada di kiri, banyak garis itu. Lalu kata beliau, ya, kemudian beliau berkata, hadhihi subulun. Ini adalah jalan-jalan yang baik, yang menyimpang dari jalan yang lurus tadi. Garis-garis itu, kata beliau, hadhihi subulun. Ini adalah jalan-jalan yang banyak. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Pada setiap tepi jalan tadi yang bengkok, yang mengarah kiri atau kanan, ada syaitan yang menyeru orang yang jalan di jalan lurus ini supaya menyimpang dari jalannya lurus tersebut. Ada syaitan ini, ya, ada syaitan ini. Kemudian, kemudian Nabi alaihissalam membaca firman Allah SWT yang disebutkan di atas, wa anna hadha siratal mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilillah. Kemudian kedua kali an sabilihi, nah bisa kembali. Fatafarraqu bikum an sabilihi. Wa akhrajat Tabrani Al-Imam At-Tabari, sahib tafsir, Muhammad bin Jarir At-Tabari, imam ahli tafsir. Ya. Beliau mengatakan dan syaratnya dari Aban, anna rajulan qala li Mas'ud. Ada seorang berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Mas-siratul mustaqim." Apa sih yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim? Kata Abdullah bin Mas'ud, tarakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi adna. Kami ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di bawah jalan itu, ya. Wa tarafuhu fil jannah. Kami ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat tersebut, di pinggir jalan itu, ya, paling adna, yang paling dekat dengan jalan tersebut, yang mana ujungnya jalan itu fil jannah. Yani kalau kalian mengikuti jalan ini sampai ke surga. Wa an yaminihi jawadun. Di samping kanannya ada jalan-jalan. Wa an yasarihi jawadun. Sebelah kirinya juga ada jalan-jalan. Wa thamma rijalun yad'una man marra bihim. Dan di sana ada orang-orang yang memanggil. Setiap orang melewati jalan lurus ini ada yang memanggil, suruh menyimpang. Faman akhadha fi tilkal jawad intahat bihi ila nar. Maka barang siapa yang mengikuti panggilan-panggilan orang-orang itu, ya, dari jalan yang lurus ini, maka dia akan berujung ke neraka. Intahat bihi ila nar. Dibawa ke neraka. Wa man akhadha hadzal sirat. Dan barang siapa yang mengikuti jalan ini, ya, yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, intahat bihi ila jannah, maka dia akan berujung pada surga, dia akan sampai ke surga. Thumma qara'a Ibnu Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca, wa anna hadha siratal mustaqim fattabi'uhu, dan seterusnya. Wa ma'dal jawad jama' jaddah ay at-tariq. Al-jawad bukan kuda, ya. Al-jawad dari sini adalah jama' jaddah ay at-tariq. Qaluhu, kata Abdullah bin Mas'ud, faman akhadha fi tilka al-jawad ay man akhadha fi tilka turuq al-janibiyah. Artinya barang siapa yang mengambil jalan yang di samping-samping itu, ya, intahat bihi ila nar, akan membawa dia ke dalam api neraka. Ini dalil yang pertama tentang pengenalan kepada sunnah. Kemudian yang kedua, firman Allah Ta'ala wa qala ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan oleh Muhammad, ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah ala basirah, artinya di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi menunjukkan bahwa para salaf, jalannya salaf adalah ilmu. Ya, maka apa yang dikerjakan oleh mereka berdasarkan ilmu, dalil
dalil dari Quran dan Sunnah, bukan dari kepalanya, bukan dari perasaannya, bukan dari dzauqnya, bukan dari mimpinya, ya, tetapi dari dalil Quran dan Sunnah dan ilmu, dan ilmu. Qala Imam At-Tabari rahimahullah taala, yaqulu ta'ala dzikruhu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad SAW, qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi ad-da'watu allati ad'u ilaiha, bahwa dakwah ini yang aku menyeru manusia kepada dakwah ini, wa tariqatu allati ana 'alaiha, dan cara yang aku berada padanya, min du'a tauhid, yang mana berupa seruan kepada tauhid, wa ikhlasil ibadah lahu ila tauhidillah, seruan pada tauhid kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dunal hati wal awthan, dan tidak menyuruh manusia untuk menyembah berhala atau sembahan-sembahan yang lain, wal intihai ila taati wa tarki maksiati, dan aku menyuruh mereka untuk taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Ini adalah sabili, ini adalah jalanku. Dakwah yang diseru oleh Nabi SAW dengan cara ini adalah jalanku. Wa tariqati wa da'wati, ini adalah jalanku, ini caraku, dan ini adalah dakwah. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah wahdahu la syarika, yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia, tidak ada sekutu baginya. Ala basiratin, di atas ilmu, bidzalika biyaqini ilmin minni bihi. Jadi aku mengerjakan hal ini dengan keyakinan yang sangat tentang jalan ini atau cara ini. Ya. Ana wa man ittaba'ani, aku, ya, dan orang-orang, yani aku menyeru kepada jalan ini dari ilmu. Wa aidan man ittaba'ani, juga orang-orang yang mengikuti aku. Mereka mengikuti jalanku, caraku, metodeku dalam berdakwah. Wa saddaqani wa amana bi, dan mereka membenarkan aku, beriman pada aku. Wa subhanallah, Maha suci Allah, yaqulu lahu ta'ala dzikruhu wa qul tanzi'an lillah wa ta'dhiman lahu. Katakanlah Muhammad, katakanlah subhanallah, Maha suci Allah, dalam rangka apa? Tanzi'an lillah, untuk mensucikan Allah dari berbagai macam sifat yang dinisbahkan kepada Allah, dari sifat-sifat yang tercela. Wa ta'dhiman lahu min an yakuna lahu syarikun, dan kamu mengagungkan Allah. Allah Maha Suci, Maha Agung dari memiliki sekutu fi mulkihi, dalam kerajaannya. Aw ma'budin siwahu bi sultanihi, Allah Maha Suci dari memiliki sembahan selainnya dalam kekuasaannya. Wa ma ana minal musyrikin, yaqul wa ana bari'un min ahli syirk bihi, dan aku wa ma ana, dan aku bukan termasuk orang yang syirik. Artinya ana bari'un min ahli syirk, aku berlepas diri dari ahli syirik yang menyebutkan Allah dengan suatu. Lastu minhum, aku bukan dari golongan mereka. Wala hum minni, dan mereka juga bukan dari aku. Baik ikhwah, tidak usah terlalu diperpanjang, supaya kalian insyaallah minggu depan punya kitabnya. Ya, sekarang kan kalian masih nonton saya, nanti bisa lihat bukunya, itu lebih insyaallah lebih mantap. Ya, jadi kita cukupkan sampai di sini. Ini ada pertanyaan atau mohon nasihatnya. Kadang apa yang kita angan-angan atau kita inginkan belum ada hasilnya, padahal sudah berdoa sangat lama. Ya sahabat, ya. Orang yang bertanya ini isbir, doa itu tidak ada ruginya. Ya, seorang berdoa tidak ada ruginya. Jika dia doa dan benar, ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada ruginya. Ya, orang berdoa pertama, dia bisa jadi langsung dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak, ya ditunda pemberiannya. Bisa jadi kepada anak cucunya yang mendapatkan doanya itu. Yang ketiga, yaitu
yaitu itu sebagai simpanannya di akhirat kelak. Maka orang yang berdoa tidak akan merugi. Dan ada sabarlah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus berdoa mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, apa yang Anda inginkan diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Langsung? Cukup? Baik. Kira cukup, insyaallah kita lanjut. Bagaimana? Syuf, tentang as-somad itu tempat bergantungnya qul huwallahu ahad, Allahus somad. Tempat bergantungnya seluruh makhluknya. Tidak ada yang tidak membutuhkan Allah Azza wa Jalla. As-somad. Al-Qayyum yang mendirikan, yang memberikan semua apa yang mereka butuhkan. Ya, dan dia berdiri sendiri dan menjadikan yang lain bisa, yakni dan berbagai macam nikmatnya Allah anugerahkan kepada mereka, jadi apa yang mereka menjadi kebutuhan, jadi keperluan mereka untuk bisa melanjutkan semua yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi Al-Qayyum dan Somad. Somad adalah apa yang sebagai tempat bergantung seluruh makhluk ini. Ada beberapa sifat yang insya Allah coba nanti dilihat dan tentang, tapi yang jelas bahwa selalu dipadukan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan antara Hayyu Al-Hayyu dan Al-Qayyum, dua nama yang sering dipadukan. Anda bisa lihat kitabnya Al-Qahtani rahimahullah ta'ala dalam asma sifat, dan juga menulis tentang nama-nama Allah, salah satunya itu. Ya, beliau menyebutkan tentang nama Allah Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Juga Somad disebutkan dalam kitab tersebut. Apa menuntut ilmu sama dengan perang? Coba baca, tulis jelas tulisannya. Kalau nggak tulis jangan terlalu kecil tulisannya itu. Coba baca. Sudah dijelaskan pada beberapa kajian saya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian untuk tidak berperang di jalan Allah adalah siapa? Orang-orang yang yatafaqahu fi din. Ini menunjukkan fadilah ilmu itu. Sehingga ketika orang lain disuruh pergi berperang, Allah mengecualikan hendaknya ada sekelompok orang yang mereka menuntut ilmu, yatafaqahu fi din. Ini menunjukkan status yang setara, ya, dan pentingnya ilmu. Nah, di saat tidak ada jihad ada syariatnya, ada imamnya, ada pemimpinnya, ada tujuannya, diilahkan kalimatillah, ada kekuatan, ya, kemudian ada pimpinannya, pemimpinnya, ada benderanya, itu jihad syar'i. Yang diberitakan oleh seorang penguasa kaum muslimin. Bukan jamaah-jamaah, tidak, ya, tapi pemimpin kaum muslimin, bukan jamaah, bukan pimpinan para jamaah, tidak. Nah, Allah memberikan pengecualian bagi mereka yang tidak berjihad, yaitu supaya mereka menuntut ilmu. Dan orang yang di saat tidak ada peperangan, ini yang saya katakan, dia berjuang, ya, membela agama Allah, menolong agama Allah, bagi yang punya ilmu dan ilmunya, bagi yang punya harta dan hartanya, yang punya pemikiran cemerlang dan pemikiran cemerlangnya, intinya masing-masing dari kemampuannya. Yang berjuang dalam Allah Subhanahu wa taala. Di saat tidak ada peperangan. Jadi Anda ketika menyumbang, memberikan mensedekahkan sebagian dari harta untuk di jalan Allah, maka ini bagian dari jihad fisabilillah. Tapi tidak dalam bentuk peperangan. Tidak dalam bentuk peperangan. Dia menolong Allah dan ilmu dan harta. Dan Anda jangan ragu. Ya, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan
menyia-nyiakan pahala orang berbuat baik. Intinya ikhlas pada Allah, kita menyumbangkan harta tersebut. Ustaz, ini ada pengumuman, pemberitahuan. Ada sebagian mahasiswa yang di luar asrama banyak yang tidak sholat ke masjid. Nah ini yang dikhawatirkan sebetulnya. Dan sudah saya ingatkan pada waktu itu. Ya, kalian sholat itu karena Allah, bukan karena peraturan sholat. Ya, hendaknya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang sholat berjamaah ini kalau dibiasakan semenjak kecil, maka seorang akan terbiasa sholat di masjid. Ya. Tapi kalau seorang sudah dewasa baru sholat di masjid, ya kadang-kadang malas. Oleh itu kami tetap menghimbau dan menasihati, masing-masing Allah mengetahuinya, ya. Jadi kami punya kewajiban untuk mengingatkan kepada teman-teman sekalian, mahasiswa yang tinggal di luar, supaya tetap menjaga sholat berjamaahnya. Ya, yang tinggal di sekitar sini, kita datanglah di sehat. Dan di pengajian, sholat berjamaah sini. Yang tinggal agak jauh, ada masjid yang terdekat, sholatlah berjamaah. Dan kaum muslimin, ya ini yang bisa saya sampaikan. Ada kesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.